Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Welcome back to my channel. Aku senang banget deh bisa ketemu sama kalian lagi. Dan aku senang banget bisa berbagi sama kalian. Dan buat kalian yang baru aja nonton video ini, kenalin nama aku Kiki Trisnawati. Dan aku senang banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Kalian pernah dengar nggak sih biaya hidup itu murah, tetapi yang mahal itu gaya hidup? Aku sering banget denger. Dan apakah kalian pernah ngalamin? Aku pernah ngalamin. Ya, jadi zaman dulu tuh ya, sebelum aku mengenal gaya hidup minimalis, padahal dulu itu aku kerja ya teman-teman. Artinya aku tuh udah memiliki pendapatan sendiri gitu ya. Tapi aku tuh jadi merasa uang aku tuh habis terus gitu teman-teman. Kayak nggak nyantol gitu duit aku. Terus juga aku tuh ngerasa apa ya, bentar-bentar tuh beli ini, bentar-bentar beli itu gitu. Hanya karena ya pengen punya gitu. Hanya karena aku tuh belum punya itu. Dan aku merasa ketika aku dulu mengikuti gaya hidup, aku tuh jadi ngerasa apa-apa kurang. Aku tuh jadi ngerasa uang aku tuh gampang banget habis. Dan yang pasti gampang banget untuk kita berhutang. Itu yang bahaya banget ya teman-teman. Padahal aku udah sering bilang ya, jangan sampai kita menghutang hanya karena untuk gaya hidup gitu. Dulu aku pernah berhutang untuk gaya hidup, tetapi ya Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan mudah-mudahan kita dijaga ya untuk tidak kembali berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Dan itu kan bahaya banget ya teman-teman. Di sini aku coba mau bahas apa aja sih penyebab gaya hidup itu mahal, penyebab kita itu jadi bisa terlilit hutang karena mengikuti gaya hidup, penyebab kita jadi merasa selalu kurang karena mengikuti gaya hidup. Yuk langsung aja kita simak videonya. Ya, penyebab yang pertama kenapa gaya hidup itu mahal, kita selalu mengikuti tren. Ya, mungkin para ibu-ibu di sini tahu ya. Dulu zamannya home decor nih, ada tema shabby chic, serba rumah itu putih, terus hiasannya tuh bunga-bunga. Terus ketika kita beli mug, harus mug yang putih tapi ada bunga-bunganya. Semua gitu, perintilan-perintilan rumah itu warnanya putih dan bunga-bunga, temanya shabby chic gitu. Setelah tema shabby, abis itu bergulir nih ke tema Skandinavian. Semua nggak ada tuh yang bunga-bunga, adanya warna-warna elegan tuh yang di dalam rumah. Nah, abis Skandinavian, abis itu temanya berganti jadi industrial. Nah, setelah industrial ganti lagi jadi yang sekarang itu estetik gitu ya teman-teman. Dan menurut aku ya, ketika kita nih para emak-emak selalu mengikuti tren, aduh, mau berapa aja hiasan rumah yang kita ganti gitu ya. Karena ya itu tadi teman-teman, gak akan habisnya ketika kita mengikuti tren gitu ya. Ya ini sih aku kenapa ngomongin terkait home decor ya teman-teman, karena aku sebagai emak-emak, aku pun merasa gitu ya teman-teman, kayaknya tuh rumah aku tuh gak keren gitu kalau nggak ngikutin tren gitu. Padahal kan sebenarnya itu salah banget ya teman-teman. Sebenarnya rumah itu kan bagaimana kita bisa nyaman di dalamnya. Terus juga nggak perlulah gitu nyaman itu untuk beli ini itu yang akhirnya jadi kebuang mubazir kalau misalnya kita harus ganti tren lagi gitu. Jadi menurut aku itu sih penyebab utama yang benar-benar membuat kita itu jadi boros karena mengikuti gaya hidup. Ya, penyebab kedua menurut aku adalah tidak bijak menggunakan sosial media. Di sini siapa yang sering scroll? Bagus nih ya. Kayaknya aku belum punya deh gitu. Apa ya, jadi kita itu jadi pengen jadi beli lagi gitu teman-teman. Karena kita ngerasa nih ketika kita ngelihat di media sosial, kayaknya gue tuh belum kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, ya udah gue harus beli itu, apapun caranya gue harus beli itu, gue harus ngikutin gaya ini, gaya itu, gaya ini, gaya itu gitu. Jadi ya capek enggak sih gitu. Dan aku dulu melakukan banget teman-teman. Aku dulu itu ngelakuin banget. Ya itu, semua Instagram aku itu ya kebanyakan tuh selebgram yang cuma seringnya ngasih OOTD. Terus juga isinya tuh kebanyakan tuh online shop yang menurut aku tidak memberikan manfaat untuk aku gitu ya. Nah, sekarang semenjak aku sudah menjalani gaya hidup minimalis, alhamdulillah aku udah banyak mendeklater tuh selebgram yang menurut aku itu nggak memberikan manfaat untuk aku. Dan aku juga sudah mendeklater online shop yang memang
dulunya aku follow yang sebenarnya cuma bikin aku boros aja gitu. Ya, penyebab mahalnya gaya hidup yang ketiga menurut aku adalah kita ingin terlihat wow di depan orang lain. Aku punya cerita teman-teman. Ya, jadi ini sedikit sharing ya teman-teman. Aku punya kenalan dulu itu, beliau itu selalu mengikuti gaya hidup ya teman-teman. Mau gaya hidupnya A dia ngikutin A, mau gaya hidupnya B dia ngikutin B gitu ya. Sampai kalian tahu beliau itu sampai untuk beli tas aja beliau itu berhutang teman-teman. Menurut aku nggak worth it banget ya teman-teman, beli tas berhutang itu menurut aku nggak worth it. Karena apa? Itu adalah kan kebutuhan-kebutuhan konsumtif ya teman-teman, kebutuhan-kebutuhan yang tidak produktif menurut aku ya. Dan itu tuh cuma untuk gaya hidup. Dan kalau misalnya dia cuma mau punya tas satu itu aja utang, it's okay lah ya. No, dia punya banyak banget tas, hampir setiap 2 minggu sekali dia itu beli tas. Dan tasnya itu nggak yang kayak punya aku yang cuma 100.000, 150.000. No, beliau tuh beli tasnya bisa jutaan gitu, 1 juta, 2 juta. Yang menurut aku apa ya, kalau aku pribadi sih sayang banget ya, mending duitnya tuh ditabung gitu. Ya udah sih, hidup apa adanya gitu. Pada zaman dahulu aja ketika aku belum mengenal gaya hidup minimalis, aku melihat hal seperti itu tuh jadi sayang banget, ya nggak sih? Apalagi sekarang sudah mengetahui gaya hidup minimalis, kok kalau bahasa Jawanya eman-eman gitu loh teman-teman. Jadi ya itulah teman-teman, gara-gara kita tuh pengen dipandang wow sama orang lain, akhirnya kita sampai ngutang-ngutang gitu loh teman-teman. Itu tuh apa? Karena cuma di kelompok dia tuh cuma pengen gini. Wow, tas lo baru, bagus banget. Ini pasti keluaran terbaru. Keren banget lo punya tas ini. Ini mantap. Ini harganya mahal loh. Wah, kamu keren sekali. Cuma pengen dibilang kayak gitu teman-teman. Padahal kalian tahu tasnya itu ngutang istilahnya. Ya walaupun ini cuma kasus pada tas ya, artinya nggak cuma tas aja, misalnya handphone ataupun apa gitu. Hanya cuma pengen kita dikatain wow sama teman kita, terus kita rela berhutang gitu. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Mudah-mudahan kita dijaga ya teman-teman. Mudah-mudahan kita jangan sampai lah gitu hutang-hutang cuma karena pengen dibilang wow aja. Penyebab mahalnya gaya hidup yang keempat menurut aku adalah kita mudah tergiur oleh rayuan marketing. Ya, apapun itu teman-teman, ketika kita datang ke mall, Bu, ini tuh lagi ngetren, Bu. Ini tuh semua orang pasti lagi nyari barang ini, dan ini tuh limited edition. Ayo Bu, beli. Ibu punya barang di rumah, tapi ini kan nggak ada fitur ini, nggak ada fitur ini. No. Ya memang benar, marketing itu memang kerjaannya untuk menawarkan gitu. Tetapi kembali kepada kita, kalau misalnya kita nggak butuh, ya kita nggak usah beli gitu teman-teman. Aku pribadi itu aku tuh jualan teman-teman. Aku tuh jualan baju dan aku tuh jualan buku. Dan aku tuh menawarkan ke orang lain gitu. Tetapi orang lainnya kalau misalnya memang tidak membutuhkan, memang tidak mencari, ya aku sih nggak masalah gitu, legowo juga gitu kalau misalnya mereka nggak beli. Karena ya aku sadar gitu, aku pun pribadi kalau aku beli barang, kalau aku nyari barang itu emang sesuai kebutuhan aku. Kalau aku nggak butuh ya aku nggak nyari gitu teman-teman. Ya nggak masalah, marketingnya memang pekerjaannya seperti itu gitu teman-teman. Tapi ya jangan kemudian kita nyalahkan marketing. No, kita nggak boleh nyalahin marketing. Kita itu harus menyalahkan diri kita pribadi kalau sampai kita membeli barang tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu teman-teman. Nah makanya kenapa aku tuh selalu menawarkan barang dagangan aku kepada orang lain. Itu tuh aku selalu bilang, lagi butuh ini enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang butuh ya monggo gitu, gue punya nih barang ini, lo bisa beli di gue gitu. Tapi kalau memang lo nggak butuh, memang lo nggak mau barang ini, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu teman-teman. Makanya kenapa penting banget ya kita itu punya benteng gitu loh di dalam diri kita untuk bisa memilih dan memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena ya aku udah sering banget ya bilang, kita harus membeli itu sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan saja. Ya, penyebab mahalnya gaya hidup yang kelima menurut aku adalah kita ingin menyamakan kedudukan kita dengan orang lain. Ya, kita cuma karena kepengen, gue pengen kayak dia, gue harus punya ini, dan harus punya ini. Udah gitu, jadilah diri sendiri gitu loh. Jadilah
orang yang memiliki pendirian. Kalau memang kita merasa itu tidak butuh, ya nggak usah beli gitu ya teman-teman. Ya walaupun teman-teman geng kita ini punya barang ini, beli barang itu gitu, ya udah nggak usah diikutin gitu teman-teman. Kita coba lihat budgeting kita coba lihat diri kita coba lihat kondisi kita. Kalau memang tidak memungkinkan memiliki barang itu dan kita tidak butuh, ya nggak usah punya gitu teman-teman. Ya menurut aku kebanyakan orang tuh banyak banget yang terjebak di dalam hubungan suatu pertemanan, persahabatan. Ya cuma gara-gara teman kita punya itu, kita pengen menjajarkan diri kita dengan itu. Ya nggak bisa gitu teman-teman, nggak bisa. Kalau kita ngikutin kayak gitu terus, ya kapan kita nabungnya, ya kapan kita nggak punya utangnya, ya kapan kita berinvestasinya, ya kapan kita bisa tahu diri kita tahu kebutuhan kita gitu teman-teman. Karena menurut aku ya teman-teman, kebutuhan setiap satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa disamakan. Even dia itu orang kembar, even dia itu sahabat klop, sahabat pokoknya udah sahabat banget, itu nggak bisa. Karena yang tahu kebutuhan kita ya masing-masing orang gitu teman-teman. Bahkan aku sama suami aku itu beda kebutuhannya gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak usah ngikutin gitu. Dan ya susah sih memang, tapi ya kita harus berani bilang no gitu. Kita harus berani bilang enggak. Kita harus bisa tegas sama diri kita sendiri gitu ya, biar kita juga bisa tenang gitu hidupnya, nggak usah kita ngikutin orang lain gitu. Ya itu tadi dia teman-teman beberapa penyebab gaya hidup itu mahal menurut aku, menurut versi aku. Kalau menurut versi kalian apa nih? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku bisa belajar dari kalian semua dan aku bisa tahu, oh ternyata ada penyebab lain ya yang menyebabkan gaya hidup itu mahal. Dan buat kalian yang pengen request next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku akan bikinin. Dan buat kalian jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe. Yuk subscribe, bantu aku biar channel ini bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.